selamat hari Kamis untuk kita yang manis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion hari ini. Saudaraku, saat kita mengalami pergumulan, kerap kita bingung bahkan takut mau melakukan apa. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Dengan apa? Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, dan sebagainya. Lalu bagaimana? Musa juga pernah mengalami itu. Musa ketakutan tak kala Allah menjumpainya dan menyuruhnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia khawatir gimana reaksi orang-orang Mesir, apakah mereka akan mengizinkannya membawa bangsa itu keluar atau tidak, dan bagaimana memperlakukan bangsanya sendiri terhadapnya, mengingat ia adalah seorang yang sulit berkomunikasi. Kalau kita baca dalam Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya, gak mau dengar, dan lain-lain. Pasti bingung sekali ya kalau kita akan menjadi seorang Musa. Waktu itu, Musa memang merasa takut sekali. Tuhan saat itu tahu perasaan Musa, sehingga ia bertanya padanya dalam Keluaran 4 ayat 2, apa yang ada di tanganmu itu? Saat itu Musa jawab, tongkat. Nah, Musa memang tidak mempunyai apapun selain tongkat gembala yang kotor yang ada di tangannya, dan yang Musa pikir gak akan memberi banyak manfaat buatnya. Tapi melalui tongkat yang Musa pikir tidak berguna itu, Tuhan bikin tanda-tanda keajaiban. Tanda-tanda kalau Allah menyertainya. Nyatanya mujizat demi mujizat itu terjadi lewat tongkat yang sebelumnya diremehkan oleh Musa itu. Dari tongkat jadi ular, terus dia pegang berubah lagi jadi tongkat, masukkan tangan ke dalam baju, saat ditarik tangannya kena kusta, putih seperti salju, dimasukkan lagi, sudah sembuh. Namun akhirnya Musa ikut turut perintah Tuhan. Karena waktu Musa mematuhi perkataan Tuhan, maka tongkat yang gak berarti apa-apa itu dia ubah menjadi alat yang berkuasa. Benda biasa itu diubahnya menjadi luar biasa. Saudaraku, apa yang ada di tangan kita sekarang? Waktu mendapatkan pertanyaan ini, Daud pun mungkin hanya menjawab umban. Tetapi itu cukup loh bagi Tuhan untuk merobohkan Goliat raksasa sekalipun perlawanannya, kenamaannya Filistin saat itu. Waktu ditanya seperti itu juga, John Bunyan, seorang penulis ternama juga menjawab, apa yang ada di tanganmu? Dia jawab, pena. Tapi itu cukup bagi Tuhan untuk bikin hal-hal yang menakjubkan dalam hidupnya. Saat di penjara Benford, John Bunyan menulis cerita tentang perjalanan seorang musafir. Dan kisah itu tetap dikenal hingga saat ini. Nah, kalau pertanyaan itu ditanya kepada kita saat ini, saudara, apa yang ada di tangan kita sekarang? Maukah kita percaya bahwa hal itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat? Tidak perlu memandang diri kita, memandang rendah diri kita. Mungkin kita saat ini merasa takut, khawatir untuk melangkah atau ngelakuin sesuatu karena kita ngerasa gak cukup mampu melakukannya, karena kita gak punya apa-apa, kita takut gagal dan lain-lain. Tapi Tuhan hanya bertanya bagi kita, apa yang ada di tanganmu saat ini? Artinya, kerjakan aja apa yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mungkin skill kita, kemampuan kita kecil gitu ya, tapi ingat bahwa Tuhan mampu mengubah yang kecil itu menjadi hal yang besar dan ajaib. Tidak peduli apa yang ada di tangan kita, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita ketika kita mempercayai dan turut akan perkataannya. Mari saudaraku yang terkasih, mari tunjukkan apa yang kita punya saat ini, mari gunakan itu untuk melakukan hal-hal yang besar dengan iman kita kepada Tuhan. Semangat menjadi saksi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dengan segala apapun yang kami punya saat ini, kami mau percaya dengan apa yang ada di tangan kami saat ini. Kami percaya melalui itu Tuhan, Tuhan boleh melakukannya menjadi sesuatu yang besar nantinya Tuhan. Kami mau beriman di hadapan Tuhan, kami mau percaya di hadapan Tuhan. Ketika kami turut akan perkataan-Mu Tuhan, maka segala hal yang mungkin di luar pikiran kami, maka Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, jadikan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.